Halo semuanya, perkenalkan saya Alexander Kevin Cuanto dari mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai perlakuan biaya entertainment menurut kebijakan akuntansi pajak untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah kebijakan dan sistem akuntansi pajak. Pajak menjadi salah satu jenis pendapatan yang penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara. Salah satu jenis pajak yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan negara adalah pajak penghasilan badan atau PPh badan. Data dari Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa hingga Oktober 2022, PPh badan telah memberikan kontribusi sebesar 20,6% terhadap penerimaan pajak. Dalam menentukan besaran PPh badan terutama, maka perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang memuat informasi mengenai penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode. Secara umum, laporan keuangan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang telah ditetapkan di Indonesia. Namun, karena keinginan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin, maka pemerintah menetapkan kebijakan akuntansi pajak yang kemudian menimbulkan tindak perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan perlakuan ini salah satunya dapat dilihat pada biaya entertainment yang dilakukan perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, seluruh biaya entertainment yang dilakukan perusahaan dapat diperlakukan sebagai beban perusahaan. Namun menurut kebijakan akuntansi pajak, biaya entertainment tersebut belum tentu dapat dibebankan seluruhnya oleh perusahaan. Hal dikarenakan perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan apabila ingin membebankan seluruh biaya entertainment. Berdasarkan uraian tersebut, maka kita akan menganalisis lebih lanjut mengenai perlakuan biaya entertainment menurut kebijakan akuntansi pajak di Indonesia dan pada negara lainnya. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu biaya entertainment. Biaya entertainment adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan hiburan atau entertainment kepada klien atau lawan transaksinya. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Setelah mengetahui definisi dari biaya entertainment, selanjutnya kita akan melihat perlakuan biaya entertainment menurut kebijakan akuntansi pajak di Indonesia. Kebijakan akuntansi pajak yang mengatur mengenai perlakuan biaya entertainment tertuang pada pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, yang menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangi dengan penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan karena pajak adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M. Dan pada huruf A diuraikan lebih lanjut, biaya yang termasuk dalam kategori tersebut adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan termasuk biaya entertainment dapat dibebankan sepanjang perusahaan dapat membuktikan bahwa biaya tersebut adalah untuk 3M dan berhubungan dengan kegiatan usaha. Agar dapat membuktikan biaya entertainment yang dikeluarkan adalah untuk 3M dan berhubungan dengan kegiatan usaha, maka perusahaan perlu membuat daftar normatif sebagaimana diatur dalam SE 27 tahun 1986. Berbagai informasi yang perlu dimasukkan dalam daftar normatif yaitu tanggal, tempat, dan alamat entertainment diberikan, jenis entertainment, dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk entertainment, serta informasi mengenai relasi usaha yang menerima entertainment. Meskipun kebijakan akuntansi pajak telah mengatur secara jelas mengenai syarat-syarat biaya entertainment yang dapat dibebankan, namun dalam penerapannya masih terdapat perbedaan penafsiran antara otoritas pajak dan wajib pajak mengenai biaya entertainment yang dapat diakui secara fiskal. Perbedaan penafsiran ini tentunya berpotensi menimbulkan sengketa pajak yang dapat memberikan kerugian bagi kedua belah pihak. Salah satu kasus sengketa pajak mengenai perlakuan biaya entertainment dapat dilihat pada putusan Pengadilan Pajak nomor 30892 tahun 2012. Sengketa tersebut berawal dari adanya koreksi yang dilakukan otoritas pajak terhadap biaya entertainment yang dibebankan oleh wajib pajak. Biaya entertainment yang dimaksud adalah biaya untuk kegiatan golf, catering, pembelian bingkisan, dan kegiatan outing. Wajib pajak tidak terima dengan koreksi tersebut karena seluruh biaya entertainment yang dibebankan telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga memutuskan untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak. Hasil putusan banding adalah mengabulkan sebagian permohonan banding, sehingga sebagian biaya entertainment tersebut dapat dibebankan oleh wajib pajak, dan koreksi yang dilakukan otoritas pajak atas seluruh biaya entertainment tidak dapat diterima. Otoritas pajak tidak menerima hasil putusan banding tersebut dan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Pemohon PK dalam hal ini otoritas pajak masih tetap menyatakan bahwa biaya entertainment tersebut tidak dapat dibebankan. Namun termohon PK tetap tidak terima atas koreksi tersebut dan tetap menyatakan bahwa biaya tersebut dikeluarkan untuk 3M, serta bertujuan untuk menjaga kelangsungan usahanya. Hasil dari PK kembali menolak koreksi yang diajukan oleh pemohon PK
dan biaya entertainment tersebut dapat dikurangkan sesuai dengan hasil putusan banding. Setelah membahas pelakuan biaya entertainment menurut kebijakan akuntansi pajak di Indonesia, selanjutnya kita akan melihat pelakuan biaya entertainment menurut kebijakan akuntansi pajak pada negara lainnya. Kebijakan akuntansi pajak terkait pelakuan biaya entertainment di negara lain salah satunya dapat dilihat pada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, biaya entertainment hanya dapat dibebankan apabila berhubungan langsung dengan kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh wajib pajak. Otoritas pajak Amerika Serikat juga mengatur jenis biaya yang tidak dapat dibebankan, walaupun biaya tersebut ditujukan untuk bisnis, entertainment, atau tujuan sosial lainnya. Biaya tersebut adalah iuran yang dibayarkan untuk keanggotaan di klub atau organisasi. Berikutnya adalah pelakuan biaya entertainment menurut kebijakan akuntansi pajak di Jerman. Otoritas pajak Jerman memberikan perlakuan khusus untuk pemberian entertainment dalam bentuk makanan dan minuman. Biaya entertainment yang dapat dibebankan adalah maksimal 70% dari nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh makanan dan minuman. Selain itu, biaya entertainment tersebut juga harus memenuhi beberapa persyaratan apabila ingin dibebankan, yaitu harus berhubungan dengan transaksi bisnis dan menyerahkan informasi mengenai tempat dan tanggal dilakukannya entertainment, identitas peserta, dan total biaya entertainment yang dikeluarkan. Pada kebijakan akuntansi pajak Kanada, jumlah biaya entertainment yang dapat dibebankan paling banyak hanya 50% dari jumlah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jenis-jenis entertainment yang dapat dibebankan adalah biaya untuk pembelian makanan, minuman, tiket masuk ke acara hiburan atau olahraga, biaya sewa kamar di hotel, dan biaya untuk keanggotaan khusus di fasilitas olahraga. Sementara itu, di China, biaya entertainment yang dapat dibebankan paling banyak 60% dari biaya yang dikeluarkan, dan 0,5% dari pendapatan bisnis pada tahun dikeluarkannya biaya entertainment tersebut. Sisa biaya entertainment yang dapat dibebankan juga tidak boleh dibebankan pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan biaya entertainment menurut kebijakan akuntansi pajak di Indonesia dalam penerapannya masih menimbulkan perbedaan penafsiran antara otoritas pajak dan wajib pajak. Perbedaan penafsiran ini dapat dilihat dari adanya kasus sengketa pajak yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan biaya entertainment. Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapannya, meskipun biaya entertainment yang dibebankan dapat dibuktikan berhubungan kegiatan usaha dan mengikuti ketentuan akuntansi pajak yang berlaku, koreksi masih tetap dapat dilakukan oleh otoritas pajak karena biaya entertainment dibebankan dalam jumlah yang tinggi, dipandang dapat membuat pajak yang terutang menjadi lebih rendah, sehingga berpotensi memberikan kerugian kepada pendapatan negara. Perlakuan biaya entertainment menurut kebijakan akuntansi pajak di negara lain, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Kanada, dan China, menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memberikan pengecualian dan batasan maksimum terhadap biaya entertainment yang dapat dibebankan oleh perusahaan. Amerika Serikat memberikan pengecualian terhadap jenis biaya entertainment yang dapat dibebankan, sedangkan Jerman memberikan batasan jumlah biaya entertainment yang dapat dibebankan, yaitu sebesar 70% untuk pemberian makanan dan minuman. Sementara itu di Kanada, biaya entertainment yang dapat dibebankan adalah paling banyak 50% dari biaya yang dikeluarkan, dan di China maksimal sebesar 60% dari biaya yang dikeluarkan dan sebesar 0,5% dari pendapatan bisnis. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah pemerintah Indonesia dapat mencoba untuk mengadopsi pelakuan biaya entertainment seperti yang ditetapkan di Amerika Serikat, Jerman, Kanada, atau China, yaitu dengan menetapkan batasan maksimum atau memberikan pengecualian terhadap jenis-jenis biaya entertainment yang dapat dibebankan. Hal yang perlu dilakukan agar biaya entertainment yang dibebankan oleh wajib pajak tidak terlalu tinggi, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak juga tidak terlalu rendah dan penerimaan negara tetap terjaga. Selain itu, dengan kebijakan tersebut juga diharapkan membuat otoritas pajak tidak mencari kesalahan terhadap biaya entertainment yang secara jelas telah dibebankan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan akuntansi pajak yang berlaku. Sekian pembahasan terkait pelakuan biaya entertainment menurut kebijakan akuntansi pajak di Indonesia dan negara lainnya. Terima kasih.